Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera buat kalian semua. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali bersama Pak Gianto. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subpokok bahasan saluran pencernaan makanan pada manusia. Anak-anakku sekalian, simak video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa buka buku paket biologi kalian dan catat hal-hal yang penting supaya kalian memperoleh pengetahuan lebih lanjut. Anak-anakku sekalian, sebelum pagi menjelaskan lebih lanjut tentang materi pada pagi hari ini, terlebih dulu pagi akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tidak lain adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan macam-macam pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, menyebutkan macam-macam organ pada sistem pencernaan makanan. Yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian organ pencernaan makanan. Dan yang keempat adalah menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pencernaan makanan. Anak-anakku sekalian, berikutnya mari kita bahas lebih lanjut. Pertemuan ini kita bahas yang pertama, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya makanan yang kita konsumsi itu di dalam tubuh diproses melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut atau dikenal dengan istilah ingesti. Yang kedua adalah pencernaan atau digesti. Dan yang ketiga adalah penyerapan atau dikenal dengan istilah absorpsi. Dan yang keempat adalah pengeluaran atau defekasi. Kemudian yang berikutnya kita bicarakan apa yang dinamakan dengan pencernaan itu. Pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, sehingga makanan tersebut dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, pencernaan makanan itu sendiri yang terjadi pada tubuh kita dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu pencernaan makanan secara mekanis. Adalah pencernaan yang terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Dan yang kedua adalah pencernaan makanan secara kimiawi. Adalah pencernaan yang terjadi dengan reaksi kimia untuk menguraikan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan dibantu oleh beberapa enzim pencernaan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita bahas tentang bagaimanakah perbedaan antara pencernaan makanan secara mekanis dan pencernaan makanan secara kimiawi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada seorang anak sedang makan sebuah roti. Maka roti itu nanti akan dikunyah atau dihancurkan di dalam mulut menjadi butiran-butiran roti yang lebih kecil. Nah, ini yang dinamakan dengan pencernaan secara mekanis. Nah, penghancurannya ini dibantu oleh gigi. Dan yang kedua adalah pencernaan makanan secara kimiawi, di mana terjadi pemecahan molekul-molekul amilum itu akan diubah menjadi molekul-molekul zat gula atau glukosa atau maltosa dengan bantuan enzim yang ada di dalam mulut kita. Nah, pencernaan itu disebut dengan pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Sekarang kita membicarakan sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah,
Pencernaan makanan pada manusia secara umum dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah organ pencernaan utama. Dan yang kedua adalah organ pencernaan makanan tambahan. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu dulu, mulai dari yang pertama, yaitu organ pencernaan makanan utama. Nah, organ pencernaan makanan utama itu merupakan saluran pencernaan makanan atau saluran yang dilalui oleh makanan, mulai dari mulut sampai proses pencernaan dan keluar melalui anus. Nah, adapun saluran pencernaan makanan pada tubuh kita itu diawali dari mulut, kemudian kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam adalah rektum, dan yang terakhir adalah anus. Coba perhatikan gambar yang ada di tayangan kamu itu. Maka kalian bisa melihat urutan-urutan saluran pencernaan makanan, dimulai dari mulut sampai pada anus. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Yang pertama adalah mulut. Perlu kalian ketahui bahwasanya di dalam mulut itu ada 3 komponen yang penting yang membantu dalam proses pencernaan makanan. 3 itu apa saja? Yang pertama adalah gigi. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah itu. Gigi manusia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Jadi ada 3 jenis gigi yang kita miliki. Yang pertama yaitu gigi seri. Nah, ini gambarnya. Ini gigi seri. Gigi seri ini mempunyai fungsi untuk memotong makanan. Jumlahnya ada 8, masing-masing 4 di bawah dan 4 di atas. Kemudian yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring ini ciri khasnya giginya lancip. Fungsi utamanya adalah untuk merobek atau mengoyak makanan. Nah, gigi taring manusia itu jumlahnya ada 4. 2 di atas dan 2 di bawah. Kemudian yang berikutnya adalah gigi geraham. Gigi geraham ini fungsi utamanya adalah untuk mengunyah makanan atau menghancurkan makanan. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya jumlah gigi pada anak-anak itu jumlahnya ada 20. Sedangkan pada orang dewasa jumlahnya ada 32. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan? Karena kalau pada anak-anak itu gigi gerahamnya masih belum tumbuh. Sedangkan kalau sudah dewasa, gigi geraham belakangnya itu sudah tumbuh. Sehingga jumlah giginya menjadi bertambah 32 dari jumlah semula 20. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kalian lihat, ini adalah anatomi daripada gigi kita. Jadi gigi kita itu dibagi menjadi 3 bagian, ada mahkota, ada leher, dan ada akar. Nah, bagian gigi kita yang tampak warna putih dan mengkilat itu karena gigi kita mempunyai lapisan yang disebut dengan lapisan email. Nah, baik, kita lanjutkan yang berikutnya, yang kedua, yaitu lidah. Lidah ini mempunyai fungsi sebagai alat pengecap rasa pada makanan. Pengecap rasa itu bisa rasa pahit, asam, manis, dan asin. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar lidah kita. Dan posisi alat pengecap kita itu bisa kalian lihat, ya. Di sini ada pahit, ada asin, ada asam, dan ada manis. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah kelenjar ludah, atau bahasa latinnya disebut dengan glandula saliva. Kelenjar ludah fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan air ludah atau air liur. Air liur kita itu menghasilkan enzim yang disebut dengan enzim petialin atau amilase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum
menjadi zat gula atau maltosa. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya sekarang. Sekarang saluran pencernaan yang kedua adalah kerongkongan atau bahasa Latinnya namanya esofagus. Kerongkongan itu merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nih, rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan terdapat faring. Nah, ini di sini ada faring atau tekak. Yang di pangkalnya terdapat katup pernafasan atau disebut dengan epiglotis. Nah, ini bisa kamu lihat. Epiglotis akan membuka apabila kita bernafas dan akan menutup apabila kita sedang makan. Hal ini agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, setelah melalui faring, maka makanan akan berupa bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Nah, otot esofagus itu berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas-remas yang mendorong bolus atau gumpalan-gumpalan makanan menuju ke lambung. Nah, gerakan meremas-remas makanan sehingga makanan bisa masuk terdorong ke dalam lambung dinamakan dengan gerak peristaltik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sekarang yang berikutnya. Yang ketiga adalah lambung. Lambung kita letaknya di bagian sebelah kiri rongga perut kita. Lambung kita itu mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama kardiak. Ini kardiak sebelah sini ya, bisa kalian amati. Kemudian bagian tengah namanya fundus ya. Ada namanya fundus. Kemudian yang ketiga ini fundus ya. Yang ketiga bagian bawah adalah pilorus. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya di dalam lambung itu terjadi pencernaan makanan secara mekanis. Mengapa di dalam lambung terjadi pencernaan makanan mekanis? Ini tidak lain karena makanan yang berada di dalam lambung itu dibantu oleh otot lambung yang berkontraksi untuk mengaduk-aduk bolus atau makanan. Selain terjadi pencernaan makanan secara mekanis, juga mengalami pencernaan makanan secara kimiawi. Hal ini dikarenakan bolus yang sudah bercampur dengan getah lambung, maka makanan tersebut akan dipercepat dengan adanya getah lambung yang dihasilkan oleh dinding lambung. Getah lambung itu mengandung asam klorida atau HCl. Selain mengandung asam klorida, getah lambung juga mengandung enzim pepsin dan enzim renin. Nah, sekarang apa sih fungsi daripada asam lambung itu? Asam lambung atau disebut dengan istilah asam klorida atau HCl itu mempunyai 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu membantu membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam pencernaan bersama-sama dengan makanan. Yang kedua, untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, bedanya di sini pepsinogen itu merupakan enzim yang belum aktif. Kemudian untuk bisa aktif, maka akan diaktifkan oleh asam klorida, akan diubah menjadi pepsin. Sehingga pepsin di sini akan menjadi efektif atau lebih aktif lagi. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah enzim pepsin. Enzim ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran dari polipeptida dan asam amino. Yang ketiga yaitu enzim renin. Fungsinya mengendapkan protein dalam susu atau dikenal dengan istilah kasein. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya.
Saluran pencernaan yang berikutnya, yang keempat adalah usus halus atau bahasa Latinnya namanya intestinum. Usus halus itu dibedakan menjadi 3 bagian utama. Usus halus memiliki panjang kurang lebih 8,25 meter. Jadi cukup panjang juga ya anak-anak, perlu kalian ketahui. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum. Ini gambarnya ya, ini duodenum. Usus 12 jari merupakan muara saluran empedu dan saluran pankreas. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Saluran pankreas itu menghasilkan getah pankreas yang terdiri dari 1. Enzim tripsin. Enzim tripsin itu fungsinya untuk memecah protein menjadi peptida atau asam amino. Yang kedua, lipase. Fungsinya menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga adalah enzim amilase, yaitu berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, sekarang yang berikutnya, usus kosong atau jejunum. Di sini tidak ada kegiatan proses pencernaan makanan. Yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus penyerapan atau ileum, di sana terdapat jonjot atau villi usus. Bentuknya seperti rumbai-rumbai yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan zat-zat makanan. Ya, bisa kalian lihat seperti apa bentuk daripada villi itu. Nah, seperti ini villi ini. Jadi villi ini letaknya di dalam usus penyerapan atau ileum. Dengan adanya villi ini, maka akan memperluas bidang penyerapan pada zat-zat makanan yang dilakukan oleh pembuluh darah. Selanjutnya yang kelima, yaitu kita membicarakan tentang usus besar atau kolon. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Terdiri atas 3 bagian. Ada kolon ascendens, ini kolon ascendens anak-anak. Kemudian kolon transversum atau mendatar, yang ini mendatar ya. Kemudian yang ketiga ada descendens atau menurun, ini menurun ini. Nah, kemudian dan diakhiri pada anus, ini anus. Nah, di antara usus besar dan usus halus, nah ini usus besar dan usus halus, ini maka terdapat bagian yang disebut dengan usus buntu. Ini usus buntu ini. Atau bahasa Latinnya cecum, usus buntu. Nah, pada bagian cecum atau usus buntu terdapat tonjolan yang bentuknya seperti cacing. Nah, bagian ini yang disebut dengan istilah umbai cacing atau dikenal dengan istilah apendik. Apendik ini juga mempunyai fungsi tidak lain adalah untuk imunitas tubuh. Anak-anakku sekalian, apa sih fungsi daripada usus besar ini? Nah, usus besar ini mempunyai 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu pengaturan kadar air. Yang kedua, pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan vitamin B12. Selanjutnya, sisa makanan dan gas yang berbau yang disebut dengan tinja fesis akan dikeluarkan melalui anus. Nah, di sini ya, ini anus. Nah, sebelum makanan menuju ke anus, di sini ada namanya rektum. Rektum ini adalah muara pelepasan, bagian antara usus besar dengan anus. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan fesis atau kotoran atau BAB. Yang kedua, tempat lewatnya kotoran atau BAB. Setelah itu akan dibuang keluar melalui rektum.
Anak-anakku sekalian, nah sekarang yang berikutnya kita membicarakan organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Nah, organ pencernaan tambahan itu disebut juga dengan istilah kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan yang terdapat di dalam tubuh kita itu ada dua macam. Ada namanya hati, ada pankreas. Kalau di mulut itu ada namanya kelenjar air ludah. Nah, sekarang kita bicarakan hati. Coba perhatikan gambar ini ya, ini hati. Kalian tahu kan? Ini hati. Ini hati, kemudian ini pankreas. Ini usus 12 jari, mempunyai dua cabang. Yang pertama menuju ke hati dan yang kedua menuju ke pankreas. Hati itu mempunyai fungsi yang cukup banyak. Tetapi hati yang berkaitan dengan sistem pencernaan makanan itu adalah menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan atau melarutkan lemak. Nah, getah empedu itu berwarna kuning kehijauan. Mengapa? Karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin adalah pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin atau sel darah merah yang mengalami kerusakan di dalam tubuh kita. Dan yang kedua adalah pankreas. Ini pankreas, bisa kamu lihat, ini letaknya tepat berada di bawah lambung. Getah pankreas itu menghasilkan enzim pencernaan. Ya, ada namanya amilase, ada tripsin dan ada lipase. Selain menghasilkan enzim pencernaan, pankreas juga dapat menghasilkan hormon, namanya hormon insulin. Hormon ini berfungsi untuk mengatur kadar gula atau glukosa di dalam darah menjadi glikogen yang nantinya akan disimpan di dalam hati. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan makanan. Apa saja? Yang pertama ada namanya appendicitis, ada diare, ada konstipasi, ada gastritis atau mah, ada parotis, ada ulkus, kolik, appendicitis, hepatitis, dan karies gigi. Anak-anakku sekalian, ini materi yang bisa disampaikan oleh Pak Gi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gianto ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima materi ini dengan baik. Dari Pak Gi cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.